Wa bihi nasta'in ala umuri diyanatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Pagi ini kita semua akan menerangkan tentang takabur, babut takaburi, utawi bab yang menerangkan takabur, babul kibri, bab yang menerangkan tentang takabur. Ini ada perbedaan, jadi takabur atau kibir itu sama ujub itu beda-beda tipis. Jadi di dalam agama itu ada takabur, ada ujub. Kalau takabur itu awalnya berasal dari kata kabir, artinya besar. Jadi kalau ada orang takabur itu berarti orang yang membesarkan dirinya, membangga-banggakan dirinya, ya, membangga-banggakan dirinya, itu namanya takabur. Sedangkan ujub, dalam agama itu ada juga ujub. Ujub ini hampir mirip sama, hampir tidak jauh berbeda dengan takabur. Jadi ujub itu artinya membesarkan dirinya juga. Jadi karena ada suatu kelebihan yang ada pada dirinya. Malah menurut Imam Al-Ghazali, ujub itu orang yang punya kelebihan di dalam dirinya, tapi kemudian lupa bahwa kelebihan itu datangnya dari Allah. Jadi dan lupa kalau membalas pemberian yang diberi Allah itu kita lupa. Jadi ujub. Ujub itu misalkan begini. Ada seseorang yang begini. Contoh misalkan dalam bidang ilmu atau usaha. Jadi saya ini usaha ini mulai dari nol. Saya ini sekolah mulai dari pakai biaya saya sendiri dan seterusnya. Setelah pinter, ya toh, itu jadi usaha mulai nol sampai pinter, usaha misalkan punya usaha mulai nol sampai menjadi sukses, itu dianggapnya sesuatu kekuatannya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ada satu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, akan tetapi lupa bahwa itu semua dari Allah. Ujub itu ya kalau orang-orang lagi awalnya berasal dari kata, bisa jadi kata ajaib, macam-macam itu. Ujub itu sifatnya seperti itu. Sedangkan takabur itu membesarkan diri, membangga-banggakan dirinya. Membangga-banggakan dirinya itu bisa jadi misalkan keturunan kita, dulurku ini jenderal kabeh, dulurku ini demikian. Jadi ada yang dibangga-banggakan, itu namanya takabur. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol salah satun ada 3 golongan la yukallimuhum tidak yukallimuhumullah la yukallimuhum ada 3 golongan yang besok itu tidak bisa
layu kalimu nek bahasa kita gak bakalan ngomong, gak disopo mbek Gusti Allah. Kalau kita ngaji-ngaji kitab-kitab tasawuf yang lain, bahwa kebahagiaan kita besok sebagai seorang beriman di akhirat itu adalah bertemu kita dengan Allah, bertemunya orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, bertemunya kita dengan Allah. Jadi kebahagiaan kita paling besar besok itu. Tapi ini ada 3 golongan sing bakal gak disopo mbek Gusti Allah besok. Fiilnya pakai fiil mudhari. Jadi la yukallimu, gak bakal ngajak ngomong sapa Allahu Allah yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Yang pertama, wala yadhuru ilaihim, dan Gusti Allah gak bakalan delok mbek wong iki. Wis jare wong Jawa gak dilirik blas. Walahum adzabun alim, dan kepada golongan 3 tadi adzabun alim, siksa yang pedih. Yang pertama siapa? Awaluhum syaikhun zanin. Wong sing wis tuwek tapi masih hobi zina. Jadi syaikhun itu wong orang yang sudah tua, zanin zina. Jadi sudah umur yang sudah waktunya kita itu mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertaubat. Ini malah masih senang maksiat, syaikhun zanin, orang tua yang senang maksiat. Itu besok di akhirat. Ini kata Nabi, gak disopo Gusti Allah. Nah, jadi yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang tukang zina. Yang kedua, wa malakun kadzabun, seorang raja, pimpinan sing akeh mbujuki. Nah, makanya raja di sini kalimatnya raja, kadzabun yang banyak bohongnya. Jadi makanya hadis lain yang seperti yang sudah kita ketahui, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, maka pemimpin besok itu akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya. Jadi kalau di breakdown, jika presiden ya besok akan dituntut rakyatnya. Gubernur, mudun meneh, bupati, mudun maneh camat, mudun maneh kepala desa atau lurah, mudun maneh Pak RW, turun lagi RT, turun lagi sampai kepada keluarga. Kita semua itu besok, kita itu semua adalah ro'in. Ro'in itu pengembala. Agama menggambarkan pengembala. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulin, bahwa besok semua itu kita akan ditanya tentang atau dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau pemimpin ya rakyat kita. Jadi orang-orang besok yang gak disopo mbek Gusti Allah, gak ditoleh mbek Gusti Allah, itu yang pertama orang awal syaikhun zanin, wong tua sing tukang zina. Yang kedua wa malakut kadzab, dan raja sing akeh wujuke. Nah, sing ketiga ini wa ailun mustakbirun, yakni al-fakir. Jadi ailun orang miskin, orang melarat, mustakbarun, yang sombong. Ini wong melarat sombong. Ini al-fakir, yakni al-fakir, orang yang fakir. Jadi ono wong sugih sombong, sing rada pantes meskipun itu, tapi ini wong melarat sombong. Contoh, si ono sing disombong, nek iki wong melarat sik sombong. Jadi yakni al-fakir. Jadi kalau dalam agama itu ada al-fakir, ada miskin. Jadi kalau fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, otomatis dia tidak punya penghasilan, atau
kehidupannya tidak tercukupi. Jadi kalau fakir sama miskin itu bedanya, kalau fakir itu tidak punya pekerjaan, ya secara otomatis tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak bisa. Dari pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi. Jadi itu perbedaan yang orang fakir dan miskin. Nah, di sini fakir sing sombong itu besok itu wis paling apa namanya layu kalimuhumullah wala yang zuru ilaihim. Jadi golongan tiga tadi itu makanya kita di dalam hidup hal-hal sedemikian itu harus benar-benar kita hindarkan antara takabur, baik itu takabur maupun ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah haddatsana maqala haddatsana Al-Faqih Abu Ja'far haddatsana Ibnu Musa. Hadasnya ini panjang sekali, jadi saya qala ta'ala qala wa qala dan berkata Nabi innallaha ta'ala. Ini ada lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala urido ditampakkan alayaan Nabi ini ditampakkan sesuatu tiga. Ada tiga golongan yang ditampakkan oleh Nabi. Nabi diketoi, kemudian diceritakan salah satun la yadkhulunal jannah wa awalun wa awalu wa awalun awalu salasatin yadkhulunal jannah wa awalu salasatin yadkhulun. Jadi ada tiga golongan sing disi mlebu swarga, ana telung golongan ya disi mlebu neraka. Sing masuk surga siapa? Fasyahidu, orang yang mati syahid. Wa abdu mamlukin dan wa abdu mamlukin la yushiluhu. Jadi rokun fid dunia anitoah. Yang pertama ada orang budak yang sibuknya kepada tuannya itu tidak melupakan taat kepada Allah. Itu besok mati surga duluan, masuk surga duluan. Yang ketiga, wa fakirun dhaifun wa iyalun, dan wong fakir beserta keluarganya yang lemah. Jadi itu golongan yang besok masuk surga. Wa qala Nabi, dan berkata Nabi innallaha ta'ala, Allah Ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala iku yubghidu benci, kata Nabi ini, gak senang Gusti Allah salah satu nafarin, ada dengan tiga golongan. Jadi kata Kanjeng Nabi, Gusti Allah iku gak senang mbek telung golongan. Nah, tapi wis gak senang mbek telu, tapi ono telu maneh sing asyabdun, sing nemen gak disenengi mbek Gusti Allah. Apa itu? Wabuhtuhu li salasatin minhum, dan gak senengnya Gusti Allah, tidak sukanya Gusti Allah li salasatin untuk ketiganya itu asyabdun, nemen. Jadi begini, kayak wong Jawa ngomong, aku itu gak seneng dek panganan iki, tapi ono muane sing gak seneng. Jadi ada yang tidak disuka. Jadi proses ada lagi yang tidak disuka lebih sangat. Awaluha, apa? Sesuatu yang tidak disuka dan yang sangat tidak disuka oleh Allah. Makanya kita itu memang harus benar-benar hati-hati. Awaluha yang pertama yang tidak dia. Yubghidu, gak seneng begitu itu arti aslinya itu benci. Gak seneng ya Gusti Allah, ya toh. Gak seneng ya Gusti Allah.
Ya, awaluha. Siapa yang nggak disuka Gusti Allah? Al-fusak, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang seandainya ini di prosentase itu api di ele itu namanya fasik. Fasikun ya, pakai kop fasik. Fasik itu adalah orang yang seandainya itu ditimbang no elek di api itu akeh berbuat baik misalnya siji weleke seket. Nah, itu namanya fasik, orang fasik. Bukan fasih loh ya. Kalau fasih malah bagus. Fasihun. Ini fasih pakai kop. Ini usak orang-orang yang wakele. Nah, di Gusti Allah itu tidak suka sama orang-orang yang fasik, tidak suka orang-orang yang akele timbang api. Wabuduhu apalagi. Tetapi ada yang lebih tidak disuka lagi, ya toh. Wabuduhu tapi bencine Gusti Allah lil fusaki terhadap orang-orang yang fasik tadi, ya toh. Iku asadun lil lisyaihi terhadap orang tua al fasiki yang fasik. Jadi Allah itu tidak suka terhadap orang fasik, ya, orang-orang yang apa namanya wake elei, cara perbuatan itu di prosentase banyak jeleknya ketimbang baiknya. Tapi Allah tidak suka lagi ya toh, lil fusa apa lisyaihi terhadap orang-orang tua ya toh, al fasiki yang fasik. Jadi wis tuwa ya toh, si masih tergolong orang-orang fasik. Jadi mestinya orang tua itu sudah dari wong Jawa proses pendekatan diri kepada Allah itu mestinya harus ditingkatkan, tetapi ini malah masih fasik. Gusti Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka terhadap orang yang fasik, tapi lebih tidak suka lagi terhadap orang yang wis tuwek. Makanya kalau ada orang Jawa terus ngomong tuwek, dringsatan, wis tuwek sik gak ngakoni tuwek enak. Itu tidak salah, karena di dalam agama pun demikian. Gak pantas, ya toh. Yang kedua, lisyaihi fasikun asyabdun. Wabudu lisyaihi fasik. Lisyaihi kedua wong tuwek al fasiki yang fasik itu asyabdun luwih nemen. Gusti Allah itu tidak suka terhadap orang yang berbuat yang fasik, tapi lebih tidak suka terhadap orang tua yang fasik. Yang kedua, yubghidu benci sapa Allah. Al-bukhola. Bukhola itu jamaknya bakhil. Gusti Allah itu gak seneng sama orang bakhil, medit, nyengit. Kalau bahasa Gresik nyengit. Sama orang bakhil itu gak suka. Tetapi wabuhduhu dan benci sapa Allah. Wabuhduhu lan bencinya Gusti Allah lil ghaniyil bakhil, lil ghaniyi terhadap orang-orang yang kaya, al bakhili sing sugih. Jadi alhamdulillah di lingkungan kita semua orang-orang kaya, al-ghaninya, ghani-ghaninya yang kaya-kaya, yang punya-punya, semuanya tidak ada yang bakhil. Jadi ini Gusti Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka terhadap orang yang bakhil. Tetapi tidak suka, lebih tidak suka lagi terhadap lil ghaniyil bukhola, wong soge tapi pedit. Itu. Jadi alhamdulillah ya di lingkungan kita semua apapun pekerjaan kita baik di masjid, baik di RW, semua bisa berjalan dengan sukses karena semua lingkungan kita tidak ada orang-orang yang bakhil. Nah, jangan sampai kita itu menjadi orang yang bakhil, sehingga kita tidak disuka oleh Allah. Ya toh? Nah, kalau sudah kita itu tidak,
kalau sudah diri kita itu sudah tidak disuka Gusti Allah, maka jangan salah, sesuatu itu menjadi terhambat, ya toh. Terhambat karena apa? Ya seperti itu, apa namanya, tidak sambung. Ada satu sifat yang tidak disukai Gusti Allah, tidak kita bersihkan dulu. Doa yo ngangel temen ngono iku nyambungi atau dan seterusnya. Jadi sifat-sifat hati kita, sifat-sifat jiwa kita itu seandainya gini, kalau kita itu kepingin apa ya, selalu sambung dengan Allah, hal-hal yang demikian itu harus kita musnahkan dari jiwa kita. Wahil, takabur, ujub, gitu. Nah, terkadang kita itu tidak kita sadari, toh. Gitu-gitu itu tidak kita sadari. Jadi Allah itu yang kedua tadi, Allah tidak suka dengan orang-orang yang bakhil, tapi yang lebih tidak disukai adalah bakhilnya orang yang kaya. Itu nomor 2. Yang nomor 3, wasali yang nomor 3, yub gitu. Ya, apa Pak Gus? Siapa Allah al-mutakabirina pada orang-orang yang sombong, ya toh. Sik dibenci tok iki. Belum asadun, belum sangat, ya toh. Wa bughdhuhu lan utawi bencine Gusti Allah lil mutakabiri lil fakiri terhadap orang yang fakir, al mutakabiri yang sombong. Asadun itu lebih sangat. Orang sombong aja itu sudah tidak disukai sama Allah, ya toh. Ini ada yang lebih tidak disukai. Siapa mereka? Al-fakir, al-mutakabir. Jadi wong Jawa, melarat sombong. Ternyata ada itu di dalam agama. Jadi guneme wong Jawa itu sudah ada dalam agama. Jadi memang di mana-mana sebaiknya kita itu ya apa namanya adaptasi lah. Terkadang kita itu lingkungan yang kita sulit beradaptasi. Setiap kita berkumpul dengan orang itu seyogianya kita mengambil. Kalau tidak ada yang bisa diambil, terus diambil. Kumpul orang baik, ya kita ambil kebaikannya. Jadi itu tadi 3 golongan yang tidak disuka sama Allah. Tapi ada yang lebih tidak disuka. Jadi yang pertama adalah orang fasik, ya toh, itu tidak disuka. Tapi yang lebih tidak disuka lagi, lisaifil fasik, orang tua yang fasik. Yang kedua adalah orang bakhil, itu tidak disuka sama Allah. Tapi yang tidak disuka lagi adalah lil ghaniyil bakhil, wong tapi nanti kira harta itu punya siapa? Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kita ini miliknya Allah. Rezeki yang diberikan kepada kita juga miliknya Allah. Jadi kita dipanggil. Yang ketiga, siapa tadi yang tidak disuka? Fakir mutakabir. Orang fakir terus sombong. Makanya semoga kita semua dihindarkan hal-hal yang demikian, ya. Mulai fakir, fasik, bakhil dan lain sebagainya. Bentar, ada sedikit lanjutannya hadis itu tadi. Wa yuhibbu lan cinta Allah. Jadi tadi itu tidak sukanya Gusti Allah. Ini sekarang lawannya, kebalikannya. Salah satu juga ada 3 golongan. Salah satu nafarin ada 3 golongan. Wa hubbuhu cintanya Allah terhadap 3 ini juga ada yang cinta saja, tapi ini ada yang asyadun, sangat dicintai. Wa hubbuhu li salasatin minhum asyadun, dan cintanya Allah kepada 3 golongan tadi itu asyadun, nemen. Yang pertama, yuhibbul muttaqin.
Allah itu suka dengan orang-orang yang takwa. Takwa itu kan simpel kalau definisi agama ya, Pak. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya sudah. Terus selesai itu. Gitu. Takwa itu definisinya secara agama seperti itu. Jadi semua perintah-perintah Allah, semua kita jalankan, semua yang dilarang kita tinggalkan. Ya seperti tadi, bakhil itu membuat kita tidak disukai oleh Allah. Ya sudah kita buang dari diri kita hindarkan bakhil. Jadi yang pertama adalah yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Wa hubbuhu adalah yang hubbuhu lan cintanya Allah lisabit tuko terhadap pemuda yang takwa. Atau kalau pemuda, kemudian ngomong pemuda itu terus kualifikasinya takwa, itu kita sangat sulit menemukan ya. Bukan sulit, artinya tidak tampak lah, karena pemuda ya wis begitu itu. Tapi ini sangat dicintai Allah. Ya, wong wis kemudian bertakwa itu banyak lah, kelihatannya itu banyak sekali. Ya toh, meskipun hanya Allah yang tahu ketakwaan dan kesabaran. Tapi kalau sudah muncul, ya toh, itu cintai Allah. Jadi lisab itu kok pemuda yang bertakwa itu asabun lebih dicintai Allah. Yang kedua, wasani utawi sing nomor loro yuhibul istihyai. Allah itu cinta terhadap orang yang dermawan. Ya toh, dermawan. Apa? Ya dermawan. Suka memberi. Jadi memberi, dermawan itu kan jalui, memberinya, pemberiannya itu tanpa kita minta. Jadi kalau ada ini langsung dikasih, kelihatan langsung dikasih, itu dermawan, gak dijalui. Itu namanya dermawan, suka menderma. Jadi Allah itu lebih senang dengan orang yang dermawan, suka memberi. Wahubuhu, tapi ada yang lebih dicintai Allah. Itu apa? Lil fakir syahi, orang fakir yang dermawan. Suge dermawan wis. Kalau kita jadi orang kaya malah harus lebih dari orang fakir, itu dermawan kita. Suka memberi. Tapi ada yang lebih disukai oleh Allah, itu adalah orang yang fakir tapi suka memberi. Wah, luar biasa itu. Ini kita itu duit 10.000 misalkan ya, tidak ada artinya bagi orang yang kaya untuk memberikan ya, pada orang. Tapi kalau orang fakir 10.000, Masya Allah, betapa besarnya. Ya, karena beliau sendiri adalah kurang. Itu yang membuat perbedaan nilai dari yang diberikan tadi, kedermawanannya tadi. Jadi Allah itu cinta sama orang yang dermawan, tapi lebih cinta lagi kepada orang fakir yang dermawan. Itu yang kedua. Jadi ini lawannya yang tadi ya. Yang ketiga, wasalisu, dan yang nomor 3, yuhibbul mutawaddiin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Tawadhu ini rendah hati, bukan rendah diri. Jadi hatinya yang rendah. Jadi ini kalau dari bahasa Arab itu berasal dari kata wado'a, meletakkan, dekek. Makanya kalau ada orang Jawa bilang sumeleh, itu tidak salah. Artinya apa? Kita itu tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Sama Allah juga tawadhu itu namanya sumeleh kata orang Jawa. Makanya memang awal katanya
berasal dari wadoa, meletakkan, nyelehno. Allah itu suka terhadap orang-orang yang mutawaddiin, orang-orang yang tawadhu. Wa hubbulan cintanya Gusti Allah ya toh lil mutawaddi terhadap orang-orang yang tawadhu al-ghani yusuke itu asyadun lebih. Jadi Allah itu suka dengan orang-orang tawadhu ya toh. Tapi ada yang lebih disukai Allah yaitu orang kaya yang rendah diri, yang rendah hati. Allah menyukai orang-orang yang rendah hati, tapi orang-orang yang kaya, yang rendah hati juga lebih disukai oleh Allah. Jadi saya ulangi lagi, ya, kesimpulannya, mari kita semua untuk perlahan-lahan membuang segala penyakit jiwa kita, penyakit hati kita seperti takabur, sombong, membesarkan diri, atau ujub. Ujub itu membangga-banggakan dirinya, kelebihan dirinya. Jadi itu semua penyakit-penyakit hati yang harus ditinggalkan. Ya, jadi terus kata Nabi ada seperti saya ulang ya, jadi ada orang yang tidak disuka, ya, orang fasik, tapi yang lebih tidak disuka oleh Allah itu wis kuwek. Yang kedua, orang yang tidak disukai oleh Allah adalah orang bakhil, gitu. Tapi yang lebih tidak disuka adalah orang yang fakir tapi bakhil. Yang ketiga adalah yang tidak disukai oleh Allah adalah orang yang sombong, tetapi yang tidak disukai lagi wis fakir lil fakiril mutakabbir, wis fakir tapi sombong. Yang bisa saya sampaikan adalah semoga kita semua, mari kita berkoreksi diri. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, mari kita pergunakan kebaikan ilmunya kita, kita belajar tentang kebaikan. Ketika sesuatu yang jelek tidak perlu kita ikuti. Jadi kita itu bersosialisasi itu harus ada manfaatnya. Kumpul dengan orang pinter, kita juga harus ambil ilmunya supaya kita menjadi orang pinter. Kumpul orang baik, kita juga harus ambil manfaatnya supaya kita menjadi orang baik. Nah, terus itu tadi yang bisa saya sampaikan pagi ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan pengajian, tapi mutolaah, saling mengkoreksi di antara kita. Jadi sama-sama mengkoreksi diri, bukan ngaji. Nah, demikian dari saya, Abah Toto. Prof, terima kasih. Ya. Barokah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bikin koreksi kita semua tentang apa yang semoga kita selalu dihindarkan dari penyakit-penyakit jiwa kita, penyakit-penyakit hati kita yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Bisa mengganggu hubungan kita dengan manusia juga. Jadi hablum minallah kita terganggu, hablum minan nasnya juga terganggu oleh karena penyakit hati kita sendiri. Wah, ojo kumpul iku, wong iku bakhil, ojo kumpul iku, wong iku mutakat, sombong dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan sedikit tadi itu bisa membuat kita perlahan-lahan untuk memberantas penyakit hati kita yang dapat mengganggu hubungan kita kepada Allah dan dapat mengganggu hubungan kita kepada manusia dan alam lain. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Fitri. Pak Fitri jauh ini. Siap, Pak. Oke. Dari Banjarmasin, nggih. Sehat Pak Fitri? Iya, Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke.
Assalamualaikum. Salam.